Saudara, dalam pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena pembangunan gedung ibadah terus masih berlanjut secara signifikan sampai saat ini. Dan sudah sekitar 3 bulan ini, progres pembangunan gedung berlangsung dengan sangat baik. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Tumkahwis atau Bapak Apin beserta dengan tim pengurusan pembangunan yang dengan berjeri lelah dengan tiada henti terus berkonsentrasi dalam pembangunan gedung ibadah kita. Kami juga berterima kasih kepada anggota pembangunan tim lainnya, Bapak Pendeta Chia Tommy Wijaya untuk pengurusan IMB dan koordinasi wilayah, Bapak Bun Heri dan tim teknik pendukung, lalu pada Bapak Chung Min Min, logistik pengadaan material gedung, Ibu Melianti, pengaturan keuangan, Pendeta Bunadi Subrata MTH, penasihat rohani pembangunan, dan juga Ibu Elizabeth Subrata, dan tim para pendoa yang mendukung pembangunan. Berikut adalah laporan singkat pembangunan gedung ibadah GKS Grogol. Silakan Bapak Apin. Shalom keluarga besar GKS FBC dimanapun Anda berada. Kita pada kesempatan ini hendak melaporkan perkembangan yang paling aktual daripada pembangunan serbaguna yang nantinya akan sangat memberkati banyak orang. Dan terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tommy Wijaya yang sudah membantu kita di bidang hukum IMB pembangunan gedung, juga tim daripada Pak Heri yang dengan semangat mendukung pembangunan dengan tim pembangunannya, kemudian Ibu Meli yang luar biasa mengelola dana, juga tentunya dukungan rohani daripada Bapak Gembala dan Ibu Gembala Bapak Bunadi dan Ibu Elizabeth yang luar biasa menggerakkan doa-doa yang luar biasa. Terima kasih juga pada seluruh keluarga besar kita yang sudah mendoakan sampai pembangunan ini bisa dimulai dan sudah berlangsung sekitar 2-3 bulan. Dan saya mulai dengan kondisi awal daripada ruko yang kita beli. Ya, saya akan menunjukkan awalnya kita mendapat berkah 2 ruko standar seperti ini. Ya. Jadi 2 ruko dengan lebar 9 meter dan panjang sekitar 30 meter ya. Kondisi tanah di sini tadinya adalah rawa-rawa. Kalau kita lihat kan memang cukup pendek ya lantai pertama. Sebenarnya lantai pertama ini adalah 4 meter 20 ya. Tapi setelah pengurukan 2 meter sisanya hanya 2 meter 20 ya. Dan ada berlapis-lapis 5 lapis tanah di bawah ini yang sudah diuruk. Jadi kondisi seperti ini ya kita terima, tetapi Tuhan berikan hikmat bagaimana kita akan membangun dengan split level sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal 5 lantai yang akan kemudian memberkati banyak orang. Ya, kita sekarang berada di lokasi yang sudah dibangun selama sekitar 2-3 bulan. Dan 7 pilar sudah terpancang dan kita kalau bisa melihat bagaimana sudah ada persiapan untuk sampai ke lantai 5. Dan konstruksi depan sedang kita kebut sehingga kita memakai konstruksi besi supaya mempercepat dan memberikan juga kekuatan dan penyatuan dengan bangunan lama. Kalau kita lihat sebenarnya bangunan ini terjadi kemiringan. Ya, 15 cm dia miring ke sebelah sana sehingga kita harus memperkuat dengan fondasi supaya bangunan ini tetap kokoh. Kalau bisa diperkuat lebih lagi kekuatannya lebih daripada yang ada. Nah, mungkin saya akan menunjukkan sekitar ya gambar kasarnya daripada perencanaan kita ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini maka memang ada rencana 5 lantai dan kemudian 7 pilar ini sudah terpancang. Dan kita ada 2 akses masuk. Pertama adalah tangga di sebelah sana, yaitu sebelah sini kita akan naik, dan untuk yang berkendala dengan kursi roda akan melewati rem ini sampai kepada lobi kecil, dan warna merah ini ada lift, dan mereka yang berkendala bisa naik lift langsung ke lantai 5, lantai 4 ke gedung serbaguna.
Tetapi tetap yang warna orange ini disediakan tangga normal untuk anak-anak muda yang bergerak demikian rupa sampai lantai 4 bahkan lantai 5 yang nanti akan diperuntukkan sebagai kebun urban farming kita, ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini berarti kita akan mengadakan split, ya. Jadi lantai dasar ada lantai satunya, lantai 1,5, lantai 2,5, 3, 4, dan 5. Mari kita masuk untuk memulai masuk dari pintu darurat yang mana akan kita peruntukkan untuk kamar mesin dan elektronik. Kita memang berada di atas got, tetapi kita buat dalam sekali gotnya sehingga sangat baik untuk menghadapi kelancaran kalau di mana ada genangan air. Nah, kita membuat bendungan setinggi semeter 20, baik di barisan pertama, kedua, dan yang terakhir itu. Nah, saya tunjukkan saja gambarnya, bisa di zoom sedikit. Jadi bangunan kita ini terdiri dari seperti bendungan, seperti dam atau kolam. Nah, di bagian depan ada 2 lapisan semeter 20 untuk membendung air. Air dari belakang pun dibendung semeter 20 dari belakang. Nah, kita sedang berkonsentrasi untuk pembangunan bagian depan dan bagian belakang. Nanti di belakang juga ada kolam, ya. Dan nanti untuk kegunaan-kegunaan yang serbaguna. Nanti di sini kita lihat ada, nanti kita ke dalam kita akan lihat bagaimana bendungan ini juga berfungsi sebagai fondasi, ya, yang di bawahnya dikasih pemberat sehingga kita tahu karena tanah rawa itu bisa turun dan membuat bangunan miring, tetapi kita adakan penguatan-penguatan di fondasi. Oke, mari kita masuk melalui ruangan mesin. Ya, berhati-hati sedikit. Ya, kita berada di ruangan mesin dan elektrik di sini. Nanti ada genset, ya, solar cell, semua panel di atas dihubungkan ke listrik PLN untuk menggerakkan segala kebutuhan elektrik di gedung ini. Kita akan menuju ke ruang, dalam tanda kutip, ruangan bawah tanah. Lantai dasar nanti menjadi ruangan bawah tanah, di mana ketika kita masuk kita akan berhadapan dengan lobi kecil yang menuju lift, menuju ke lantai 2 dan menuju ke lobi lantai 2. Nanti di sini juga ada kantor satpam yang bisa memonitor masuk keluarnya orang, baik ruang mesin, baik ruangan lobi kecil, dan siapa saja yang mengantri di lift bisa terpantau dengan baik, ya. Bahkan ada kesempatan untuk melihat keluar. Sementara ini tertutup terpal, tetapi nantinya akan ada bright view, bisa melihat kemana-mana. Nah, kita berada di lantai dasar ini, atau boleh kita bilang juga ruang bawah tanah. Nah, kita lihat beton-beton tebal, ya, setebal 65 cm dan tinggi semeter 20 ini, yang tadi saya bilang bendungan mengelilingi seluruh bangunan ini, dan di depan ada 2 tingkapan dan belakang juga ada 2 tingkapan. Sepanjang mata memandang kita lihat beton yang sangat tebal ini yang memanjang dari depan pinggir jalan raya sampai kepada belakang kolam yang sudah kita bangun sebagai antisipasi banjir. Ketika banjir tertinggi sempat mencapai 80 cm dan kita sudah antisipasi untuk ke depan. Semoga dalam 10 tahun ke depan ada perbaikan dan kita mengucap syukur kita bisa tetap bergerak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian belakang di mana sudah terkonstruksi kolam yang nantinya bisa kita pakai sebagai water treatment, di mana air hujan dari luasan 270 meter dari atap langsung kita curahkan dan kita tabung di tabungan kolam ini. Nantinya bisa untuk pengairan, penyiraman pohon-pohon di lantai 5, dan juga untuk kegunaan-kegunaan yang serbaguna.
Dan di belakang ini kita memiliki ruangan sekitar 30 meter yang bisa kita gunakan untuk berbagai hal yang cukup bermanfaat. Jadi di lantai dasar naik ke 1,5, lantai 1 ke lantai 1,5, kita ada WC, ada kolam, nanti ada lantai 2,5, kita ada ruangan, nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Ini lantai 1,5, kita lanjut ke lantai 2 ya. Berhati-hati sedikit, ini sedang dalam keadaan darurat pembangunan. Ya. Ya, di bagian depan ini ada lantai 2,5 gitu ya. Jadi kita manfaatkan secara maksimal, jadi ada WC di bawahnya. Kemudian di sini ada balkon dan kemudian lobi lantai 2 sehingga ketika pengguna gedung ini datang, mereka dimanjakan juga dengan kafe yang ada di lantai 2 sehingga orang bisa berinteraksi, anak-anak muda bisa saling menyapa setelah PPKM selesai. Ini ada lobi, ada balkon, ada tempat-tempat nanti untuk kafe. Di sini juga kita sudah sampai lantai 2,5 ke lantai 3 pun sudah dikonstruksikan anak-anak tangga untuk naik sampai ke lantai 3. Oke, mungkin bisa mendekat sedikit. Saya akan menerangkan beberapa hal. Pekerjaan belakang itu meliputi, kita tahu ini lantai 1, ya. Jadi kita ada kolam, ya. Naik ke lantai 1,5 yang tadi di bawah. Ada 2 WC yang cukup mencukupi untuk nanti anak-anak sekolah minggu punya sanitary yang cukup. Kemudian naik ke lantai 2,5 adalah lantai ini, di mana nanti ada outdoor AC, nanti ada ruang udara untuk pembuangan, ya, AC outdoor. Kemudian juga tetap ada WC. Dan di sini kita tahu di sini ada dapur. Nah, dapur yang menarik, dapur ini terintegrasi dengan misalnya mau bakar-bakaran bisa di tempat ini karena ini ruang terbuka, kita bisa lihat sangat terbuka sekali. Bisa bakar sate, bakar ikan di sini. Karena di sini juga adalah wilayah dapur di mana setiap kita bisa berkreasi dengan makanan yang ada. Nah, yang menariknya dari dapur ini terintegrasi langsung ke lantai 3 di atasnya. Ada nanti mungkin ruang baca, perpustakaan, ruang berfellowship di atasnya, lantai 3. Ada void yang terbuka sehingga cahaya cukup. Dan yang menariknya juga dari lantai 2 ini, dapur ini, nanti ada terobosan di mana langsung misalnya dari anak-anak sekolah minggu ada acara ulang tahun atau apa-apa. Nah, makanan itu langsung bisa lewat satu shaft langsung masuk ke lantai dasar sehingga flow dari tempat ini bisa ke konsumsi yang ada itu bisa ditebarkan ke berbagai lantai 3, 2, 1 dan seterusnya. Seperti kita tahu, kita memiliki 2 akses masuk baru. Jadi di bagian depan itu full akses baru untuk setiap customer atau pemakai daripada gedung ini. Dari lantai dasar sampai lantai 5. Dan tidak sampai di situ saja, belakang pun kita buatin akses darurat. Tetapi sangat memadai untuk naik turun di belakang. Nah, kalau standar daripada ruko ini kita hanya memiliki akses di tengah seperti ini. Nah, ini hanya kita pakai nantinya sampai lantai 3 saja, yaitu akses tengah ini saja gitu. Dengan penambahan akses depan dan belakang, kita memiliki banyak kesempatan untuk escape, ya, kalau kejadian-kejadian darurat atau apapun juga gitu. Pembagian ruangan yang ada, setelah kita lihat bagian depan dan belakang, kita masuk lebih lanjut ke bagian tengah, ya. Oke, kita tahu ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan 5 kita tahu akan ada kebun urban farming. Nah, lantai 1 kita sudah lihat seperti bendungan dan lantai bawah tanah. Lantai 2 ada lobi, ada dapur dan ada kafe nantinya. Nah, lantai 3 ya. Nantinya ada studio. Untuk tim media, wah selamat nih. Nanti punya studio baru yang cukup
luas dan bisa multifungsikan untuk foto pernikahan, untuk podcast atau apapun juga di wilayah seperti ini, ya. Dan lebih luas daripada yang sekarang sudah ada. Dan ini pun diintegrasikan dengan comfort room atau nursing room di ruangan sini. Ya, kalau ada ruangan serbaguna nanti di lantai 4, kemudian ibu-ibu menyusui bisa memakai tempat ini, kemudian ada juga pembicara podcast atau apapun, mereka bisa mempergunakan comfort room ini. Kemudian di sini adalah ruang monitor sebelum masuk ke ruangan studio, ya. Untuk wilayah sini, ya, dia hadiahkan satu WC tersendiri gitu. Jadi bebas beraktivitas di wilayah ini. Kira-kira pasti belum ada gambaran tentang studio ini dalam keadaan amburadul, ya. Tapi pastinya ini adalah ruangan studio, dan dari ruangan ini kita bisa memasuki ruangan fellowship keluarga besar. Di sini nanti ada ruang baca, ruang kantor, dan kita ada void gitu untuk berinteraksi antar bangunan, ya. Ada void dan ruangan selanjutnya, dan juga kalau kita lihat ke bawah bisa langsung berhubungan dengan dapur, dengan ruang baca mungkin di tempat ini, ya. Dan juga ini nanti bisa tembus langsung mempersiapkan misalnya pemuritan katekisasi untuk orang yang mau dibaptis, kemudian mereka tinggal turun langsung menuju ke kolam baptis. Ini adalah karyawan-karyawan kita yang bekerja dengan semangat, ya. Ya, doakan supaya semua sehat, bisa beraktivitas dengan baik. Selamat dong. Ya, mantap. Oke, kita berada di lantai 4. Kalau kita bisa lihat sampai ke pilar yang bisa kita lihat itu sampai ke belakang. Kita lihat di sini ada jalinan besi yang sudah naik sampai ke lantai 5. Ada 30 meter ruangan serbaguna yang nanti bisa dipergunakan untuk berbagai manfaat, ya. Untuk pernikahan, untuk seminar, untuk apapun juga. Ya. Dan kita punya ruang terbuka juga sangat bagus. Di masa PPKM ini nanti ada flow udara yang bagus. Baik di belakang maupun di depan kita punya ruang udara yang bagus. Saudara sudah menyaksikan laporan pembangunan gedung ibadah GKS Grogol. Dan kami akan terus hadir secara berkala untuk memberikan update tentang pembangunan ibadah kita. Dan Anda bisa menyaksikannya selesai ibadah di dalam YouTube GKS FBC. Kita semua tahu bahwa pembangunan di masa seperti ini tentunya tidak mudah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian bisa terus memberikan support Anda, dukungan kepada tim pembangunan gedung ibadah kita, agar pembangunan ini terus berjalan dalam perkenan Tuhan. Bagi saudara yang ingin mengucap syukur dan mensupport dalam bentuk dana, saat ini di layar kaca Anda sudah tertera nomor rekening di mana Anda bisa menabur saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.